Halo sahabat Amin Wijaya Yoyoyo. Kali ini saya membuat konten video untuk menjawab dari beberapa orang yang tidak mempunyai adab dan tidak memakai pikirannya dan tidak menjunjung tinggi yang namanya ketimuran, yang selalu memandang daripada etika, yaitu mengenai disinggungnya kakinya Bapak Prabowo, yaitu pincang. Bagaimana bisa menjalankan aktivitas kalau kakinya pincang? Nah, orang-orang tersebut hanyalah orang-orang yang memang tidak beradab, yang tidak menjunjung tinggi ketimuran, adab yang diutamakan, kesopanan, prestasi, bukan fisik daripada seseorang. Sama juga saya mengingat, jadi sama juga seperti waktu almarhum Bapak Bangsa Gus Dur diserang fisiknya, yaitu dari mata yang tidak dapat melihat dengan sempurna. Tapi kita melihat Bapak Bangsa Indonesia, almarhum Gus Dur yang begitu dicintai banyak orang. Yang kita juga melihat betapa kedua tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang begitu nasionalis, tetapi diserang karena ketidaksempurnaan dari fisiknya mereka. Tahukah Anda, kaki Bapak Prabowo seperti yang kita lihat banyak di medsos, perkataan dari Gus Miftah, bahwa kaki beliau itu karena dulu berjuang, cedera, dan kambuh di usianya sekarang ini. Apakah karena kaki beliau begitu akan mengurangi aktivitas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia? Apakah Anda semua buta tidak melihat aktivitas Bapak Prabowo bersama Bapak Presiden Republik Indonesia seperti penanaman pohon mangrove? Kedua, ketika Bapak Prabowo dipanggil Bapak Presiden, dia berlari cepat, maaf Pak, maaf Pak. Dengan kakinya begitu dia masih bisa berlari. Tiga, apakah Anda tidak melihat Bapak Prabowo ke Jawa Tengah memberikan bantuan, di Jawa Tengah memberikan bantuan bagi orang-orang yang kesulitan air bersih, padahal beliau adalah Menhan. Urusan di Jawa Tengah sebenarnya adalah urusan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar. Di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah, ini untuk menjawab Pak Ahok juga, mana yang lebih bisa dilihat, dipercaya? Seorang gubernur Jawa Tengah di daerahnya, di beberapa titik, bukan 1, 2, 3 titik, banyak titik, sampai kekurangan air di musim kemarau. Kemenhan Bapak Prabowo turun ke sana dengan kakinya yang pada mereka hina-hina, yang tidak sempurna. Beliau datang, beliau memberikan bantuan. Beliau bisa pergi kemana saja di seluruh Indonesia. Beliau berjalan kaki, bahkan menaiki Istana Merdeka. Tidak ada permasalahan. Kita juga lihat ketika Bapak Prabowo berulang tahun dengan jogetnya tersebut, beliau masih tetap lincah. Walau memiliki kekurangan fisik akibat cedera yang dia lakukan pada saat bertugas, beliau masih tampak energik. Bagaimana dengan pejabat pemerintahan atau pemegang kekuasaan? Ada salah seseorang yang menjabat kekuasaan, kita melihat jarang muncul sekali di televisi. Karena mungkin faktor usia. Dan ini juga untuk menjawab mengenai faktor usia. Faktor usia tidak menentukan seseorang untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa tampil di publik, untuk bisa pergi ke seluruh daerah. Kita lihat Bapak Prabowo, walau umur 70 tahun, walau ada kekurangan di kakinya beliau, tetapi kita bisa melihat, jangan menutup mata, jangan menjadi orang buta. Kegiatan Bapak Prabowo Subianto banyak sekali di medsos, di televisi, beliau masih tampil begitu prima. Nah, banyak orang sering melupakan tentang Bapak Prabowo. Apa sih prestasi beliau? Salah satunya, perhatikan. Ini kalian bisa di YouTube dengan judul Metro TV Mapenduma Mission Impossible Dungeon Kopassus.
harus profesional untuk menganalisa bagaimana supaya mengetahui betul titik mereka di mana, mereka mengembangkan kemampuan dari unsur-unsur bangsa kita itu. Bapak Prabowo dengan gagah dan berani dan tidak pernah takut mati. Beliau menyediakan dadanya untuk Indonesia. Pertanyaannya, Bapak Ahok, apakah Bapak Mahfud MD, Bapak Ganjar pernah menyediakan dadanya bagi kami rakyat Indonesia? Mengorbankan nyawanya demi Indonesia. Mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang lain. Penyelamatan sandera orang-orang asing pernah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Dia adalah prajurit Indonesia, pahlawan Indonesia yang patut dibanggakan. Bukan untuk dihina-hina, bahkan diserang fisiknya, ataupun diserang tentang masa lalunya keluarganya. Marilah kita menjadi warga Indonesia, rakyat Indonesia yang beradab. Karena salah satu sila dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadilah kita menjadi manusia yang beradab. Bapak Prabowo, Gibran, tenang, saya sudah ada di sini. Mari kita ciptakan Indonesia yang damai sejahtera, Indonesia yang penuh kasih sayang, Indonesia yang penuh toleransi, dan Indonesia bangsa yang sangat beradab sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadilah manusia yang beradab, tidak menghina fisik seseorang. Jangan menjadi manusia yang biadab. Salam Pancasila.